Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama kita hari ini adalah pengantar psikologi oleh Lidiawati. Pengertian psikologi. Tinjauan secara etimologi, psikologi berasal dari kata psyche dan logos. Dalam bahasa Inggris disebut psychology, dalam bahasa Indonesia disebut psikologi, yang artinya adalah ilmu jiwa. Sejarah awal nama psikologi dalam Greek mitologi atau dongeng Yunani, soul atau psyche. Huruf Greek dalam namanya menjadi lambang dari psikologi. Psyche adalah anak seorang raja yang sangat cantik sehingga membuat iri dari Aphrodite atau Dewi Venus. Dewi kemudian mengutus anaknya Eros, Amor, Cupid atau dewa cinta untuk membunuh Psyche. Tetapi ia justru jatuh cinta pada Psyche. Gambar berikut ini adalah gambar dari Psyche dan Eros. Dalam bahasa Yunani, Psyche artinya adalah butterfly atau kupu-kupu. Warna ungu menjadi warna psikologi. Kisah cinta happy end antara Psyche dan Eros, dewa cinta sama dengan Amor sama dengan Cupid, anak dari Aphrodite atau Dewi Venus. Gambarnya terlihat pada slide berikut. Dalam skema sejarah psikologi diketahui bahwa pada zaman sejarah Eropa, Yunani kuno, kemudian Kekaisaran Romawi hingga abad pertengahan, sampai kemudian pada zaman Renaissance, sejarah psikologi berada pada bagian dari filsafat dan ilmu semu. Baru kemudian pada masa pasca Renaissance, psikologi dianggap sebagai bagian dari ilmu faak. Pada akhir abad ke-19, dengan adanya laboratorium Leipzig, psikologi sudah dianggap sebagai ilmu yang mandiri. Baru pada abad ke-20, psikologi memiliki aliran-aliran psikologi seperti fungsionalisme, behaviorisme, dan psikoanalisa. Gambar berikut adalah Leipzig, Jerman. Leipzig itu adalah tempat lahirnya psikologi, tempat berdirinya lab yang didirikan oleh Wundt. Wundt adalah salah seorang tokoh dari psikologi atau tokoh pendiri dari psikologi. Psikologi diakui sebagai ilmu tersendiri pada akhir abad 19. Sebelumnya masih tergantung pada ilmu induknya, yaitu filsafat. Silakan perhatikan gambar atau alur yang ada di atas tadi. Psikologi merupakan ilmu karena telah memenuhi persyaratan sebagai ilmu, yaitu memiliki objek yang dapat diobservasi, memiliki metode ilmiah, dan tersusun secara sistematis. Objek yang dipelajari psikologi adalah perilaku, baik itu perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan proses-proses mental manusia. Psikologi dibangun dengan menggunakan metode ilmiah. Mengapa kemudian psikologi disebut ilmu? Itu adalah alasannya. Psikologi dan ilmu jiwa. Dapatkah jiwa dipelajari secara ilmiah? Jiwa tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Sesuatu dapat dipelajari secara ilmiah jika keberadaannya dapat diobservasi. Yang dipelajari psikologi bukan jiwa manusia secara langsung, tetapi manifestasi dari keberadaan jiwa berupa perilaku dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perilaku.
Berikut ini adalah pengertian psikologi menurut para ahli. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas individu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan motifnya. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari penghayatan dan perbuatan manusia ditinjau dari fungsinya dan subjek. Klasifikasi psikologi. Psikologi, jika dilihat dari asas pembahasannya, terdiri dari strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, psikologi dalam, psikologi humanistik, psikologi gestal, dan seterusnya. Psikologi, jika dilihat dari bidang yang dibahas, terdiri dari psikologi umum dan psikologi khusus, yaitu psikologi yang membahas cabang-cabang psikologi, yang terdiri dari psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi abnormal, psikologi kesehatan, psikologi agama, dan lain sebagainya. Psikologi, jika ditinjau dari tujuan pengembangannya, terdiri dari psikologi teoritis dan psikologi terapan. Objek psikologi. 1. Objek material. Objek material adalah objek yang bersifat umum. Dilihat dari wujudnya, objek material psikologi adalah manusia. Kedua, objek formal. Objek yang bersifat spesifik. Dari segi tertentu, objek material dibahas. Objek formal psikologi adalah perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut. Fungsi psikologi. 1. Fungsi deskriptif. Fungsi psikologi dalam menggambarkan objek formalnya secara lengkap, benar, dan jelas. Fungsi prediktif adalah fungsi psikologi dalam membuat perkiraan yang dapat terjadi di kemudian hari berkenaan dengan perilaku manusia. Ketiga adalah fungsi pengendalian. Psikologi untuk mengarahkan perilaku-perilaku manusia pada hal-hal yang diharapkan dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Manfaat mempelajari psikologi. Mempelajari psikologi bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain. Berusaha memahami perilaku manusia, memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya, dan berhasil dalam penyesuaian. Demikian bahasan kita tentang pengantar psikologi. Sekian dan terima kasih. WhatsApp.